Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susya Nugra dengan NIM D1B1213007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penarikan dan pemusnahan obat perbekalan farmasi di rumah sakit. Menurut BPOM nomor 14 tahun 2022 tentang penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label, penarikan obat merupakan proses penarikan obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Nah, jadi obat yang ditarik ini merupakan obat yang secara keamanan itu dia tidak aman atau khasiatnya tidak sesuai dengan yang dinyatakan, atau ada efek samping lain, atau ada label-label yang menyesatkan. Nah, di mana penarikan obat ini disertai dengan yang namanya surat penarikan. Nah, surat penarikan ini merupakan instruksi atau perintah penarikan obat dari Kepala BPOM kepada pemilik izin edar atau dari pemilik izin edar kepada fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, pemilik izin edar ini merupakan industri farmasi yang telah mendapatkan persetujuan izin edar untuk obat yang diregistrasi. Selanjutnya yaitu ada yang disebut EUI atau Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan darurat, yang dimana ini merupakan persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk obat yang belum mendapatkan izin edar atau obat yang telah mendapatkan izin edar dengan indikasi penggunaan yang berbeda atau indikasi baru. Nah, selanjutnya cara penarikan itu terbagi menjadi dua. Ada penarikan wajib dan ada penarikan mandiri. Nah, penarikan wajib ini merupakan penarikan yang diperintahkan oleh Kepala BPOM berdasarkan yang pertama hasil sampling dan pengujian, yang kedua sistem kewaspadaan cepat, yang ketiga hasil verifikasi terhadap keluhan masyarakat, di mana misalnya ada suatu kelompok yang mengeluhkan atau ada efek samping yang berbahaya yang timbul, yang dimana ini bukan cuma terjadi pada suatu individu tapi terjadi terhadap banyak kelompok. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hasil kajian terhadap keamanan atau khasiat obat, yang dimana misalnya terjadi khasiat yang berbeda atau khasiatnya tidak sesuai. Nah, kemudian yang kelima itu temuan hasil infeksi. Yang keenam yaitu masa berlaku izin edar yang telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin edar. Nah, yang ketujuh, izin edar termasuk EUI atau Emergency Use Authorization atau izin edar darurat telah dicabut. Nah, sedangkan penarikan mandiri merupakan penarikan yang diprakarsai oleh pemilik izin edar yang dilaksanakan berdasarkan deteksi risiko oleh pemilik izin edar terhadap keamanan, khasiat, mutu, dan label obat beredar dengan menerbitkan instruksi penarikan dan disampaikan kepada fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, dalam hal ini akan dilaksanakan penarikan mandiri oleh pemilik izin edar. Nah, di mana pemilik izin edar ini wajib menyampaikan informasi rencana penarikan obatnya kepada kepala Badan POM. Yang di mana paling sedikit harus memuat informasi tentang yang pertama identitas obat, kemudian alasan penarikan, yang ketiga penetapan kelas penarikan, dan yang keempat jangkauan penarikan. Nah, selanjutnya yaitu obat yang ditarik dari peredaran dapat disebabkan karena mutu atau produk substandar, atau obat ini berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya bagi pasien. Nah, karena obat yang ditarik ini berbahaya bagi pasien, maka rumah sakit harus memiliki sistem penarikan kembali atau recall. Nah, di mana harus meliputi yang pertama identifikasi keberadaan obat yang direkal di semua lokasi penyimpanan di rumah sakit, kemudian penarikan dari semua lokasi penyimpanan dan pengembaliannya ke distributor. Yang kedua yaitu rumah sakit harus memastikan bahwa proses recall ini dikomunikasikan dan dilaksanakan secepatnya untuk mencegah produk yang direkal. Nah, jadi rumah sakit ini harus cepat bekerja dalam mengidentifikasi obat-obat yang akan ditarik. Jangan sampai obat yang sudah ditarik ini masih diedarkan kepada pasien. Nah, maka dari itu rumah sakit harus membuat regulasi seperti SOP
atau standar prosedur operasional terkait prosedur penarikan obat atau rekal di perbekalan farmasi rumah sakit. Nah, selanjutnya yaitu penarikan perbekalan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Jadi, apabila ingin melakukan penarikan obat, maka tetap harus memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Nah, yang kedua yaitu pemusnahan perbekalan farmasi. Nah, pemusnahan obat adalah suatu tindakan perusakan atau pelenyapan terhadap obat, kemasan, label yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi pemusnahan obat ini dilakukan apabila sudah tidak memenuhi standar, mungkin khasiatnya yang sudah tidak baik, atau mutunya yang atau kualitasnya yang sudah menurun, atau adanya label-label yang menyesatkan. Nah, di mana pemusnahan obat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan yang pertama, tidak menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia, yang kedua tidak mencemar lingkungan. Nah, kemudian pemusnahan obat ini dilakukan oleh pemilik izin edar dengan disaksikan oleh petugas dan disertai dengan membuat berita acara pemusnahan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harus ada yang namanya berita acara. Nah, berita acaranya ini berisi yang pertama hari, tanggal, tempat, dan lokasi pemusnahan, kemudian pemilik izin edar, tanda tangan, kemudian saksi pengawas, pihak yang memusnahkan, kemudian saksi lainnya, kemudian nama obat, bentuk sediaan, nomor izin edar, kemudian nomor persetujuan spesial akses camp, kemudian jumlah obat, nomor batch, dan cara pemusnahan. Nah, pemusnahan ini dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai apabila yang pertama, produk tidak memenuhi persyaratan mutu, kemudian telah kadaluarsa, kemudian tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, atau dicabut izin edarnya. Nah, jadi ada 5 teknik pemusnahan. Yang pertama pengecaran, yang kedua penimbunan, yang ketiga enkapsulasi, yang keempat imobilisasi, kemudian yang kelima itu pembakaran dengan teknologi tinggi. Nah, yang pertama yaitu pengecaran. Nah, pengecaran ini merupakan digunakan untuk obat-obat yang aman dan biodegradable. Biodegradable ini seperti yang aman untuk lingkungan. Nah, dalam bentuk cairan seperti sirup dan infus itu bisa dilarutkan ke dalam sejumlah besar air hingga encer dan dibuang ke saluran pembuangan air sedikit demi sedikit. Nah, harus diketahui juga bahwa obat ini tidak boleh memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan. Nah, selanjutnya obat atau larutan antiseptik cair yang telah sangat encer dapat dibuang dengan cara ini. Nah, metode yang kedua yaitu penimbunan. Nah, penimbunan ini berarti penempatan limbah langsung ke lahan penimbunan sampah tanpa perlakuan atau persiapan sebelumnya. Nah, metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan untuk pembuangan limbah padat. Nah, ada 3 jenis penimbunan. Yang pertama, pembuangan terbuka, sederhana, dan tanpa pengendalian. Yang kedua, penimbunan berteknologi. Dan yang ketiga, penimbunan berteknologi tinggi. Nah, tahapan yang ketiga yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi ini berarti imobilisasi obat-obatan dengan memadatkan dalam tong plastik atau besi. Nah, sebelum dipergunakan, tong harus dibersihkan dan kandungan sebelumnya harus bukan bahan yang mudah meledak atau bukan berbahaya. Nah, tong diisi hingga 75% kapasitasnya dengan obat-obat padat atau setengah padat, lalu sisa ruang dipenuhi dengan campuran kapur atau semen dengan air. Nah, perbandingannya itu 15:1:15 hingga terisi penuh. Kemudian tong ditutup dengan dikelim atau pengelasan. Nah, enkapsulasi ini digunakan untuk obat-obat anti kanker atau obat-obat sitotoksika yang membutuhkan kehati-hatian khusus. Ini digunakan untuk obat-obat yang berbahaya. Nah, sedangkan untuk metode imobilisasi limbah ini merupakan varian enkapsulasi. Cuma ini obat-obatan dilepas dari bahan pengemasnya seperti kapsul,
blister, strip, saset, kertas, karton, botol, dan plastik. Kemudian obat-obat ini dicampur dengan kapur, semen, dan air dengan perbandingan 65 banding 15 banding 15 banding 5 sehingga terbentuk pasta yang homogen. Pasta dipindahkan ke tempat pembuangan air yang akan membentuk massa padat yang bercampur dengan limbah rumah tangga biasa. Kemudian untuk metode ini diperlukan alat khusus untuk mencampur seperti beton molen. Nah, untuk tahap yang kelima, pembakaran dengan teknologi tinggi. Nah, teknologi insinerator ini adalah salah satu alat pemusnahan limbah yang dilakukan dengan pembakaran pada suhu tinggi dan secara terpadu dapat aman bagi lingkungan sehingga pengoperasiannya pun dengan mudah. Jadi inisiator ini suhu minimalnya 850 derajat dengan waktu resistensi pembakaran 2 menit dan dapat digunakan untuk pemusnahan obat-obatan padat, limbah farmasi yang dicampur dengan limbah rumah tangga dalam jumlah besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.